Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Aku akan membuatmu mengerti bahwa tingkat kelima dari persenjataan Nansen belum tentu lebih kuat dari tingkat keempat. Lo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap. Bilah panjang keemasan gelap milik pria berarmor perak bagaikan kilat yang segera menembus pilar totem. Dengan bentrokan yang keras, permukaan pilar totem bergetar hebat. Ini terlalu kuat, sesuai level 5. Lo Feng terkejut. Dia tidak hanya mengususkan diri dalam mempelajari hukum ruang. Binatang bertanduk emasnya tidak pernah santai mempelajari hukum asal emas. Emas itu sendiri adalah hukum yang tak tergoyahkan dan kokoh, membuat pilar totem sangat sulit dihancurkan. Namun, dia tidak menyangka bentrokan pertama saja benar-benar menyebabkan pilar totem miliknya hancur sebagian. Mata pria lapis baja perak penuh dengan kejijian. Dia tertawa keras. Mencoba melewati level 5 di tingkat universe, berhenti bermimpi, kembali dan latih 1000 tahun lagi. Pisau panjang emas gelap sekali lagi menembus langit. Pilar totem sekali lagi berbenturan dengan pisau emas. Dengan bentrokan keras, pisau emas itu terlempar ke belakang dan pilar totem hanya sedikit terguncang. Ekspresi pria lapis baja perak berubah. Dia memblokirnya lagi. Pisau panjang emas gelap sekali lagi menjadi kabur dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Dengan kabur, itu menusuk ke arah Lo Feng lagi. Pilar totem milik Lo Feng tampak lambat tetapi berhasil memblokir pisau berulang-ulang. Setiap bentrokan bahkan tidak membuat pilar totem hancur. Pria lapis baja perak itu mengerutkan kening. Alasan Lo Feng bisa dengan cepat membentuk pilar totem itu karena dia juga menggunakan teknik 9 utas. Dengan sifat-sifat ini, Lo Feng menggunakan aliran 9 utas dari 10.000 utas menyatu menjadi satu, menciptakan cara yang sempurna. Lo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan dengan tergesa-gesa menuju ke pria lapis baja perak yang jauh. Pilar totem segera menjadi 9 pilar totem. Ekspresi pria lapis baja perak itu berubah. Segera, dia menginjak pesawat ulang-alik awan gelap. 1000 bayangan muncul di udara. Dia melarikan diri. Aku akui kamu sangat kuat, tapi untuk mengalahkanku, kamu pasti bermimpi. Pria lapis baja perak berkomunikasi melalui energi genetik. Segera, bilah emas yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi menyerang pilar totem. Bilah emas menjadi seberkas cahaya keemasan dan berselisih keras dengan pilar totem, menghancurkan permukaan dengan keras. Segera, sejumlah besar benang emas patah dari permukaan. Bilah-bilah emas kecil melayang. Ini membuat Lo Feng yang awalnya sangat percaya diri mengubah ekspresinya. Awalnya pria lapis baja perak itu ingin menggunakan pisau untuk menghabisi Lo Feng. Maka dari segi kontrol, ia lebih fokus pada kecepatan. Namun karena Lo Feng melepaskan 9 utas dan membuat kecepatan pilar totemnya sangat cepat, serangan miliknya menjadi kalah cepat. Pada akhirnya, dia harus menggunakan cara kedua dari persenjataan Nansen level 5. Level 5, mengapa disebut pemotong ruang? Lo Feng akhirnya mengerti. Sama seperti seberkas cahaya yang melesat, Lo Feng harus menghalanginya. Jika tidak, bilah panjang itu akan dengan mudah mengiris menembus kepalanya. Pisau emas itu menembus langsung ke pilar totem. Lo Feng merasakan kesadarannya bergetar keras. Permukaan seluruh pilar totem yang dipukul hampir hancur total. Lo Feng hanya bisa dengan gila menggunakan energi rohnya untuk memperbaikinya. Kesadaran yang kuat. Aku akan melihat berapa kali kamu dapat memblokir. Pria lapis baja perak itu meraung. Binatang bertanduk emas saat ini adalah penguasa domain tingkat 6. Maka sebenarnya kesadaran Lo Feng adalah penguasa domain tingkat 6. Tentu saja itu kuat. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa menerima 3 serangan. Lo Feng tampak pucat, menatap lawan dengan keras di depannya. Aku tidak percaya kamu bisa terus memblokir. Bahkan jika kesadaranmu dapat menahannya, aku tidak percaya energi rohmu tidak akan habis. Pria lapis baja perak itu meraung.
pilar totem hampir sepenuhnya hancur. Seluruh kesadaran Lo Feng memasuki keadaan setengah kabur karena ia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan pilar, membutuhkan sejumlah besar energi roh untuk mempertahankan bentuknya. Dan energi roh dikaitkan dengan kesadaran seseorang. Ketika mereformasi pilar totem, dalam keadaan pikiran kabur, pikiran Lo Feng mengingat kembali gambar tetesan tablet 9 alam semesta. Gambar ini memiliki total 9 tetes. Menurut teori, Lo Feng telah lama sepenuhnya memahami gambar ini, memahami esensinya. Namun pada saat ini, mata Lo Feng berbinar lebih terang dan lebih cerah. Energi Lo Feng melonjak dengan cepat menyelesaikan reformasi pilar totem. Pergi dan matilah. Lo Feng menuju ke pria lapis baja perak itu. Pilar totem mulai bergulir. Ruang di sekitarnya hampir seperti roti pipih digulung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria lapis baja perak yang jauh dipenuhi dengan keterkejutan. Pilar totem tampaknya lambat dalam gulungannya. Segera berkedip dan muncul di depan wajah pria lapis baja perak. Hal ini hampir seperti menghancurkan semut. Lo Feng berhasil melewati jembatan surgawi level 5. Ketika dia melepaskan pilar totem sebelumnya, itu awalnya telah menyimpan semua domain pedang di dalamnya. Oleh karena itu, dengan pemahaman Lo Feng tentang gambar tetesan air hujan, memiliki jalinan hubungan dan interaksi untuk membentuk satu tubuh yang sempurna. Tampaknya mengeluarkan 9 lengan tanpa bentuk yang mempengaruhi ruang di sekitarnya. Karenanya, bila panjang emas gelap milik lawan ditekan oleh ruang di sekitarnya sedemikian rupa sehingga melambat, dan pilar totem secara brutal menghancurkan musuh, dibandingkan dengan mereka yang bisa dengan mudah mengiris ruang atau membelokkannya, atau bahkan metode lain yang bisa sepenuhnya mengubah koordinat ruang. Lo Feng masih jauh dari itu. Namun, pemahamannya sekarang bahkan melebihi beberapa penguasa sektor. Lo Feng mencoba level 6 hanya demi mencoba. Ia menyimpulkan bahwa ia masih jauh dari level ke-6. Namun, upaya itu akan memberinya perkiraan. Lawan di jembatan surgawi level 6 masih menggunakan tingkat 5 Nansen armamen. Satu tebasan menyapu pilar totem Lo Feng langsung menembus kepala Lo Feng. Upaya Lo Feng di tingkat 6 mengarah pada kegagalan. Kegagalan yang sangat mudah. Menurut buku Darah Mengambang, aku harus benar-benar memahami gambar kedua sebelum aku bisa melewati level ke-6. Aku sudah mencapai puncak pemahaman untuk gambar rintik hujan. Adapun gambar 2 gerimis, aku baru saja mulai. Untuk melewati level 5 sudah menjadi batasanku. Melalui kegagalannya, Lo Feng mengerti dasar yang kuat sangatlah penting. Namun, tingkat pemahaman itu sendiri juga sangat penting. Gambar kedua jauh lebih dalam daripada gambar pertama. Kekuatannya juga jauh lebih kuat. Jembatan surgawi, di tengah jembatan, lebih dari 300 orang jenius menunggu giliran mereka untuk mencobanya. Bevin berteriak dan memberi informasi tentang keberhasilan Lo Feng. Lebih dari 300 jenius yang semula sibuk membisu. Bulan berpakaian putih yang bergegas menuju jembatan berhenti tiba-tiba. Mata bulan berbinar. Kalau begitu, aku pasti melewati tingkat ke-6. Aku baru saja melewati level 4. Lo Feng, kamu sudah melewati level 5. Rong Jun mencengkram bilah pemisah buminya sementara matanya mengamuk. Bagus, kamu tahu kamu tertinggal. Adapun bentuk kedua tablet kapak besar ini, aku akan menunjukkan kepadamu sekali lagi. Di sampingnya sebuah siluet berkata perlahan, menyebabkan orang di sekitarnya bergema. Baik guru, kata Rong Jun dengan hormat. Di kota kekacauan primal di dalam rumah Kaisar Sejatian, dia, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Jit semuanya duduk santai dan mengobrol. Mereka sangat bahagia. Selamat, Jit tersenyum dan menatap Sejatian. Kamu telah menerima murid yang luar biasa. Kaisar Sejatian tertawa keras. Tongnan meletakkan gelas anggur, tersenyum dan bertepuk tangan. Jit tersenyum dan mengangguk. Dari 1000 jenius alam semesta terbaru, termasuk 1000 jenius dari sebelum-sebelumnya, 4168 melewati level ketiga dalam 30 tahun pertama, 926 melewati level 4, 32 melewati level 5, tidak ada yang melewati level 6. Perusahaan alam semesta virtual menyelenggarakan kompetisi setiap 10.000 tahun.
Dari setiap generasi, yang lulus level 3 dapat dihitung dengan satu tangan. Rata-rata, hanya satu yang lolos ke level 4. Adapun generasi ini, Bulan, Lo-Feng, dan Rongjun, mereka bertiga telah melewati level 4. Rata-rata dibutuhkan sekitar 30 kompetisi untuk satu jenius lulus ke level 5. Para jenius absolut itu tidak pernah memilih tablet 9 alam semesta. Namun Lo-Feng ini benar-benar bibit langka untuk sekte 9 alam semesta dalam 10 juta tahun. Kaisar Sejatian tertawa keras. Aku memberikan informasi ini kepada Tuan Kesatria. Jit segera memberitahunya. Dia tidak pergi secara pribadi kali ini karena Tuan Sembilan Bilah dan Kandeli sedang membahas hal-hal yang penting. Di rumah Kandeli, dua makhluk absolut sedang mengobrol. Kabar baik, Lo-Feng melewati level 5. Aku pikir yang paling luar biasa adalah Bulan. Pemahamannya tentang hukum ruang sangat tinggi. Banyak penguasa sektor bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam 30 tahun ini, ia telah menghabiskan waktunya mempelajari hukum waktu. Siapa yang menyangka, Lo-Feng ini juga luar biasa. Kami baru saja menerima berita, Bulan lulus level 6. Tidak mengherankan di sana, Bulan ini adalah seorang jenius yang langka dalam 10 juta tahun. Selama 10 juta tahun terakhir, belum ada orang yang lulus level 6. Yang mengejutkanku adalah Lo-Feng dalam hal kecepatan peningkatan. 30 tahun ini peningkatannya bahkan lebih besar dari Bulan. Kandeli, Lo-Feng tidak buruk, tetapi aku masih lebih suka Bulan. Tablet Universe mencapai level ke-6 tidaklah mudah, bisa dikatakan sebagai tablet yang paling sulit dari semuanya. Kandeli berkata, 9 bilah, keragaman tidak bisa dibandingkan dengan spesialisasi. Menjadi terlalu ambisius itu tidak baik. Bulan mencoba secara bersamaan mengontrol hukum asal waktu dan ruang. Seberapa sulitkah itu? Bahkan aku dan kamu tidak bisa melakukan hal itu, apalagi Bulan. Namun, Lo-Feng ini lebih membumi. Aku baru saja mendapatkan rekaman dari Bevin. Lo-Feng hanya menggunakan tingkat 4 Nansen armamen untuk melewati level 5. Fondasinya sangat solid. Aku tidak terlalu peduli padanya sebelumnya, tapi aku lebih menyukai Lo-Feng ini. Kandeli, kamu berbicara dengan benar. Lo-Feng ini akan menjadi keberadaan yang mengejutkan di masa depan. Lo-Feng tidak bisa mendengar dua makhluk absolut itu berbicara. Namun ia menerima surat dari penjaga Bevin. Bulan lulus level 6. Di balkonnya, Lo-Feng merasa gelombang emosi. Apa yang harus kaget, Lo-Feng? Saat ini kamu dapat paling banyak melepaskan beberapa ratus bayangan saat kamu bergerak. Selama kompetisi jenius sebelumnya, Bulan sudah bisa menghasilkan lebih dari 1000. Suara babata bergema di benak Lo-Feng. Jika Bulan memilih untuk fokus hanya pada ruang, dia akan melewati level ke-6 lebih awal. Namun dia memilih tablet Universe karena dia diperlambat oleh hukum waktu. Maka dia baru saja melewati level 6 hari ini. Benar, Lo-Feng mengangguk. Kembali selama kompetisi jenius, ia hanya bisa melepaskan 9 bayangan. Namun Bulan dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1000. Garis awal baginya jauh di belakang Bulan. Setidaknya, sekarang aku sudah menutup jarak di antara kita, pikir Lo-Feng. Siang hari kedua, Lo-Feng datang ke rumah pemimpin kota kekacauan primal, Tuan Kandeli. Lo-Feng membungkuk hormat pada Kandeli. Lo-Feng memasuki ruangan, berdiri di depan tablet besar yang diselimuti energi kekacauan yang paling mendasar. Lo-Feng memulai studi terakhir tabletnya sebelum dia harus pergi. Di benua Ganwu, lantai ke-89 perusahaan Pinghai. Yang Mulia Susin, selamat. Mulai sekarang kamu secara resmi menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Seorang laki tua bermata perak tersenyum. Kamu memiliki tempat tinggal di wilayah fase terakhir Gunung Yuxian di alam semesta virtual. Kamu dapat memilih untuk benar-benar pergi ke sana. Area rahasia fase terakhir, di mana itu? Susin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sangatlah jauh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Perusahaan dapat mengatur agar kapal semesta menjemputmu. Kamu harus terbang selama beberapa tahun di alam semesta yang gelap. Apakah itu dekat dengan daerah awal absolut? Tanya Susin. Tidak, pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Keempat wilayah rahasia lahir di alam semesta yang luas sejak dahulu kala. Mereka sangat jauh satu sama lain. Wilayah fase terakhir dan daerah awal absolut berada di sektor bintang yang berbeda.
Shushin sangat kecewa. Jika area rahasia awal absolut dekat dengan wilayah fase terakhir, maka Shushin benar-benar mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Dengan cara ini, dia bisa bertemu dengan suaminya dalam kenyataan. Yang mulia Shushin, kamu adalah anggota dari sisi bisnis. Kamu tidak perlu pergi ke daerah fase terakhir yang jauh. Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Lingkungan wilayah rahasia alam semesta hanya bermanfaat bagi para pejuang. Hampir semua anggota bisnis tinggal di dalam rumah mereka. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, kami dapat mengirim permintaan. Tidak perlu. Shushin menggelengkan kepalanya. Pria tua jangkung dan kurus itu membungkuk dan pergi. Permintaan panggilan. Shushin mengirim permintaan ke Lo Feng, namun itu terputus saat dipanggil. Mengapa permintaan ditolak? Shushin terkejut. Ini sepertinya tidak benar. Ada sekitar 7 hari sebelum dia meninggalkan kota kekacauan primal. Seharusnya tidak ada hal penting yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Ada apa, Kakak Shu? Wanita berambut pendek bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya aku tidak bisa terhubung dengannya. Shushin menggelengkan kepalanya. Di kota kekacauan primal, Lo Feng berjalan keluar dari kediaman pemimpin kota. Banyak gambar tablet 9 alam semesta melayang di benaknya. Berbagai tingkat pemahaman terjadi. Aku harus menghargai waktuku. Hanya ada 2 hari lagi sebelum aku meninggalkan kota kekacauan primal. Lo Feng menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tempat pelatihannya. Aku memiliki banyak hal untuk dicerna dari studi tentang tablet. Lo Feng mendarat di balkonnya sendiri. Dia duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengingat kembali selama 7 hari terakhir mempelajari tablet 9 alam semesta. Sesekali melihat ke langit, mengamati perpecahan dalam ruang yang mengalir, dan menenun dengan hukum asal. 2 hari kemudian, waktunya pergi. Sebuah suara tiba-tiba bergema di benak Lo Feng. Lo Feng terbangun kaget. Di kejauhan, ia melihat garis besar kapal berbentuk ikan biru gelap mengambang di udara di atas kota kekacauan primal. Lo Feng segera terbang saat menuju ke arah kapal semesta. Lo Feng menatap kota kuno yang diselimuti energi kekacauan. Ketika kamu keluar, itu akan menjadi ratusan hingga ribuan kali lebih berbahaya daripada kota kekacauan primal. Hati-hati, sebuah suara menembus tepat di telinga Lo Feng. Lo Feng mengangguk. Setelah berinteraksi selama 20 tahun dengan gurunya, hubungan mereka benar-benar mendalam. Di dalam ruang istirahat kapal, 816 pemuda masuk dan mengobrol dengan nyaman satu sama lain. Lo Feng, kamu kejam, dan kau juga, Rongjun. Pangeran Manka Wuka tidak puas. Kalian berdua, satu melewati level 5 dan yang lainnya level 4. Kalian telah meninggalkanku jauh di belakang. Karena kamu tahu bedanya, maka kamu harus bekerja lebih keras. Lo Feng menepuk pundaknya. Wuka tampak kaget. Kamu perlu bekerja lebih keras. Rongjun berjalan juga dan menepuk pundaknya. Sialan, kalian berdua brengsek. Aku sudah patah hati dan kalian bahkan tidak menghiburku. Wuka mendengus pada mereka. Tuan Kesatria 9 berkata, pelatihan dasar kota kekacauan primal selama 30 tahun telah berakhir. Tingkat kematian kelompokmu sangat buruk. Namun dari segi hasil itu dianggap sangat luar biasa. Terutama Bulan, Lo Feng, dan Rongjun. Ketiganya tidak buruk sama sekali. Segera ada beberapa gerakan di antara kelompok pemuda karena banyak dari mereka yang berpaling untuk melihat ketiga yang disebutkan. Di antara ketiganya, semua orang sudah mati rasa pada Bulan. Menuju Rongjun, mereka merasa iri bahwa dia memiliki pemimpin negara semesta sebagai guru. Namun mengenai Lo Feng, mereka merasa kaget dan hormat. Bahkan tanpa pemimpin negara jagat raya sebagai guru, dia benar-benar melewati level 5 dan meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Lo Feng berbalik untuk melihat Bulan. Keduanya melakukan kontak mata. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai saingan. Tujuan Lo Feng adalah untuk mengejar dan melampaui dirinya, sementara Bulan harus memperbaiki pada tingkat yang mengejutkan dan meninggalkan Lo Feng jauh di belakang. Tuan Kesatria 9 berkata, mulai sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok untuk dikirim kembali ke wilayah primal, wilayah awal absolut, wilayah surga dan tanah serta wilayah fase terakhir. Itu tidak akan seaman kota kekacauan primal. Aku berharap yang terbaik untuk kalian. Mudah-mudahan ketika lain kali aku melihat kalian semua, masih ada setidaknya 500 yang masih hidup. Kapal alam semesta melambat dan setelah beberapa saat pintu kabin terbuka. Lo Feng dan kelompok itu terbang keluar dari kapal dengan pandangan melihat pegunungan yang jauh
dengan banyak kapal terbang di sekitarnya. Siluet berkelebat melewati langit dan banyak bintang dan benda-benda langit di atas. Kami telah tiba di markas alam semesta virtual. Lo Feng terbang dan turun. Mbak Bata, buka koneksi ke jaringan. Sebenarnya ada 111 permintaan dari Shushin. Lo Feng muncul di ruang kerja dan membuka laptopnya. Ini mendesak, apakah sesuatu yang penting terjadi? Dari laptop, ia dengan cepat terhubung melalui permintaan panggilan, dan pada layar gambar Shushin muncul. Kamu berkali-kali menelepon, apa yang penting? Lo Feng bertanya dengan gugup. Ini masalah yang sangat penting. Di layar jawab Shushin. Ada apa? Lo Feng bertanya lagi. Seseorang dari Gunung Yuxiang ingin bertemu, kata Shushin. Lo Feng curiga, siapa itu? Lo Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Pergi dan kamu akan tahu. Shushin berkata, cepat, ini sangat penting. Lo Feng menjadi semakin curiga. Lo Feng berjalan melewati pintu masuk wilayah awal absolut dan menjadi seberkas cahaya menuju ke wilayah Gunung Yuxiang. Lo Feng melirik nama menara hitam tingkat 9 yang jauh. Menara ini dikelilingi oleh banyak jenis tanaman dan bunga langka, menyebabkan udara akan memancarkan aroma. Lo Feng mendarat di antara kerumunan dan berjalan menuju menara Wanyu. Di kejauhan, di pintu masuk menara Wanyu, di samping bunga-bunga indah, berdiri siluet yang cantik. Dia menatapnya. Keduanya saling berhadapan di pintu masuk menara Wanyu. Shushin duduk di ujung meja, menjelaskan kepada Lo Feng bagaimana dia menjadi anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual. Modal perusahaan kami meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat. Itu sangat berbahaya saat itu. Untungnya adik laki-lakimu Luoha mendapatkan anak buah untuk membantu mengedarkan dana. Akhirnya, sebelum kamu meninggalkan kota kekacauan primal, kita mencapai tujuan. Lo Feng duduk di sana dan menatap istrinya ketika dia berbicara. Dia memiliki perasaan campur aduk di dalam. Dia merasa sangat tersentuh dari lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak pernah berharap istrinya berjuang keras agar lebih dekat dengannya. Jenius akan membuat orang lain merasakan tertekan. Suara Babata bergema di benaknya. Ketika mereka bersama para jenius lain, mereka hanya akan melihat diri mereka semakin tertinggal. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, jaraknya hanya akan bertambah. Karenanya, teman-teman para jenius, sebagian besar semuanya adalah jenius. Lo Feng tertegun. Dengan status suaminya semakin meningkat, istrimu tentu saja merasa bahagia dan bangga. Namun kamu meninggalkannya semakin jauh, bahkan sampai bertemu dengannya hanya sekali dalam 10 tahun. Dampak apa yang akan terjadi pada istrimu? Karenanya, istrimu ingin lebih dekat denganmu, berdiri di sisimu dan tidak tertinggal, seru Babata. Shushin, Lo Feng menatap istrinya yang ada di depannya. Shushin tertegun. Maaf, Lo Feng berkata dengan lembut. Dia bisa mendengar rasa bersalah atau malu dalam suaranya. Mata Shushin meneteskan air mata. Waktu berlalu. Anggota wilayah primal Bulan dan Long Yun yang menuju ke wilayah rahasia primal tunggu di sini. Anggota awal absolut, kalian akan menuju ke sana. Duduklah di kapal meteorit abu-abu itu. Anggota surga dan daratan, kalian akan duduk di kapal ungu kedua. Anggota fase terakhir, kalian akan mengambil kapal terbesar ketiga yang berwarna hitam. Berdiri di ruang pertemuan adalah wanita berjubah perak. Suaranya bergema, serentak menunjuk ke kaca transparan pada 3 kapal yang baru saja mendarat. Teman-teman mengucapkan selamat tinggal. Bulan dan Long Yun tetap di ruang pertemuan. Sisanya mengikuti jalan keluar dan menunggu di luar. Secara alami, membentuk kelompok mereka dan menuju ke kapal yang berbeda. Yang Mulia Rongjun, Yang Mulia Lo Feng, Yang Mulia Qian Shui. Pintu kabin kapal yang tampak seperti meteorit itu terbuka, dan seorang pria tampan dan sopan dengan rambut panjang merah tersenyum ketika dia menyambut ke-8 anggota dari wilayah awal absolut. Sangat disayangkan bahwa dari luar, orang tidak bisa melihat melalui jendela ruang pertemuan, tapi Lo Feng bisa merasakan di dalam bahwa seseorang sedang menatapnya. Bulan, kamu adalah saingan levelku saat ini, pikir Lo Feng. Setelah itu dia masuk. Setelah beberapa saat, kapal kelas 3F dengan gemuruh terbang dan pergi di alam semesta yang gelap di dalam ruang pertemuan ruang makan meteorit. Selamat datang kalian semua ke daerah awal absolut. Ada 9 undying di meja panjang dan 8 pemuda tingkat universe. Orang yang berbicara adalah pria tinggi dan kokoh dengan 18 tanduk dan sisik di seluruh wajahnya. Aku Kaisar Meteorit,
akan melindungi kalian saat kamu menuju wilayah awal absolut. Terima kasih Kaisar Meteorit. Lo Feng, Rongjun, dan yang lainnya membungkuk. Kaisar Meteorit tertawa keras. Biarkan aku memberitahumu semuanya. 4 daerah rahasia berada di lokasi yang berbeda sama sekali. Mereka bahkan tidak berada di negara semesta yang sama. Lo Feng dan yang lainnya terkejut. Wilayah primal adalah yang terdekat dengan markas. Itu di negara semesta yang sama dengan markas. Berikutnya adalah wilayah awal absolut. Kemudian wilayah langit dan daratan. Kemudian wilayah fase terakhir adalah yang terjauh. Wilayah awal absolut yang kita tuju berjarak sekitar 1,2 juta tahun cahaya dari markas. Saat ini, kapalnya sudah mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Ia akan melakukan perjalanan selama sekitar 3 bulan di alam semesta yang gelap sebelum mencapai wilayah awal absolut. Biarkan aku memperkenalkan wilayah awal absolut dan memberimu deskripsi singkatnya. Lo Feng dan 7 lainnya mendengarkan dengan seksama. Wilayah awal absolut yang kalian tuju sebanding dengan sebuah bintang. Kaisar Meteorit berkata, hidup dan pelatihan di wilayah rahasia. Hal yang paling penting dan berguna adalah poinnya. Di dalam perusahaan, poin lebih efektif daripada emas. Hari-hari berlalu dan dalam sekejap mata, 26 hari telah berlalu. Kami akan segera tiba di wilayah awal absolut. Selama 30 tahun di kota kekacauan primal, aku melewati 5 tingkat jembatan surgawi. Menurut hadiah dengan 10 kali lipat, poinku sudah mencapai 30.360. Lo Feng menghitung di dalam kamar istirahatnya. Untungnya, aku mendapat lebih banyak poin saat berada di kota kekacauan primal. Kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkannya. Jika bukan karena hadiah 10 kali melewati 5 level hanya akan memberinya 3.100 poin. Itu karena 10 kali lipat mencapai 31.000 poin. Saat ini, mereka sudah meninggalkan kota kekacauan primal. Melewati setiap level jembatan surgawi tidak akan menghasilkan hadiah 10 kali lagi. Keluar, suara Kaisar Meteorit bergema di seluruh kapal. Kami telah tiba di wilayah awal absolut. Kami akan memulai perjalanan semesta sekarang. Lo Feng berdiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Oke guys, episode kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like-nya ya dan juga di-share. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.